dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak punya pantun, tapi bukan berarti saya tidak punya ambisi. Oke, terima kasih tadi sudah diperkenalkan oleh moderator ya. Temanya ini cukup challenging, The Way for Sustainable Future. Ini agak-agak kayak cenayang dikit ya, Sustainable Future seperti apa. Nah, mungkin sebelum masuk ke materi, saya akan perkenalkan dulu IBCSD. Mungkin sebagian besar Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar, tapi saya ingin mengulang kembali supaya dapat spirit dari IBCSD itu sendiri ya. Bisa masuk ke dalam slide yang selanjutnya. Nah, ini adalah profil dari IBCSD ya, CEO-led association. Jadi asosiasi bisnis yang dipimpin oleh para CEO yang memiliki komitmen untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan itu konsepnya tadi kurang lebih sudah dijelaskan oleh Pak Sigit ya. Ada environment, ada sosial, dan juga ada economic growth ya. Nah awalnya IBCSD itu ada 6 perusahaan, ini ada 6 founding members. Sekarang kami ada 52 perusahaan. Jadi kalau dilihat sektor itu ada 17 perusahaan, sektor ya. Nah sejarahnya waktu IBCSD dibangun itu oleh Kadin di Indonesia. Waktu itu berpikir ini bagaimana punya asosiasi bisnis yang bisa mendorong sustainable development. Kembali ke tahun 1992, waktu itu parent organization kami satunya lagi WBCSD, World Business Council for Sustainable Development itu didirikan karena dunia itu aware bahwa bisnis ini tidak bisa ditinggalkan. Sejalan dengan tadi materi dari Pak Sigit ya, ada bisnis, ada community juga, dan environment. Nah jadi dunia aware bahwa bisnis ini nggak bisa ditinggalkan ketika kita bicara tentang pembangunan berkelanjutan. Lahirlah WBCSD. Itu tahun 1992. Nah sekarang di 2011 IBCSD lahir. Waktu itu masih 6 perusahaan ya. Tapi spiritnya sama, ya misinya juga sama. Jadi bagaimana bisnis itu punya leadership. Ya. Kalau kita balik ke teori itu ada yang mengatakan bahwa kehadiran bisnis itu bisanya merusak lingkungan. Adanya eksploitasi dan lain-lain itu bisnis yang disalahkan. Oleh karenanya semangat dari IBCSD ini ingin merubah mindset dunia gitu ya, bahwa bisnis itu juga bisa melakukan perubahan. Itu bukan hanya dia menggunakan resources yang ada. Next slide. Nah, kita mulai bicara tentang sustainable future. Nah, ini kalau tadi Pak Sigit bilang sustainability ya, kalau nggak salah ya. Sekarang masuk nih bisnis. Nah, itu mungkin nanti bisa kita diskusikan. Nah, balik lagi ke definisi sustainable development itu apa? Jadi, bagaimana pembangunan saat ini bisa terus berjalan tanpa mengambil hak-hak generasi mendatang untuk menggunakan resources yang sama. Gitu. Jadi mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar ada beberapa satwa yang sekarang udah punah. Ya, kalau sudah punah berarti anak cucu kita udah nggak bisa lihat lagi, cuma bisa lihat di Google gitu ya sejarahnya. Ya kayak dinosaurus itulah ya, mungkin sudah punah. Nah kemudian maju ke next slide. Nah ini dari parent organization kami, ya dari tingkat global. Jadi mereka berdiskusi, kemudian mereka menyimpulkan bahwa ada 3 global challenges ya, tentang climate, ya, kemudian nature loss dan juga mounting inequality. Nah ini sejalan lagi nih dengan materinya Pak Sigit tadi ya, tadi titik belok, tadi climate masuk ya, terus kemudian juga ada isu-isu sosial ya, tadi kemiskinan, nah ini masuk. Nah jadi di materi saya akan mencoba membeberkan ya masing-masing dari 3 global challenges ini. Apa yang kami lakukan sebagai asosiasi bisnis yang mengusung semangat sustainable development. Next slide. Ini kita harus paham dulu tentang climate action. Tadi di awal kalau nggak salah Mas Unggul ya yang bicara tentang risk ya, sustainability risk. Jadi bisnis itu baru nyambung ketika kita bicara resiko. Bicara resiko, cost efisiensi gitu ya.
Karena kan bisnis memang dilahirkan untuk buat profit, dia bukan bersifat sosial gitu tujuannya. Tujuannya memang untuk menghasilkan keuntungan, walaupun keuntungannya itu bukan semata-mata untuk kapitalis ya, maksudnya kapitalis per se. Tapi juga dengan keuntungan yang dia dapatkan tentunya dia bisa memakmurkan pegawainya dan juga masyarakat sekitar dan lain-lain. Balik lagi ke risk ya, apa sih climate risk? Ada physical risk, ada transition risk. Ini kalau physical risk bagi perusahaan, ya ini yang paling gampang kita lihat. Ketika kita butuh air, ternyata airnya lama-kelamaan berkurang. Nah terus kita harus pakai apa? Nah biasanya perusahaan akhirnya mau nggak mau beli. Nah kalau beli, nah ini risk nih, karena dia harus extra cost untuk beli airnya. Itu salah satu contoh aja, bisa juga contoh soil ya. Nutrition yang di dalam tanah itu ketika dia tidak dikonservasi atau tidak dilakukan treatment, maka lama-kelamaan akan hilang. Ketika dia hilang nutrisinya, maka dia tidak bisa menumbuhkan lagi pohon atau tanaman-tanaman yang dibutuhkan oleh industri. Kemudian transition risk, maka ini contohnya adalah policy change ya. Mungkin gampangnya kalau sekarang adalah carbon tax ya. Kemudian apalagi perdagangan karbon itu nanti ada regulasinya yang mau nggak mau industri atau perusahaan itu harus mengikuti. Jadi sebelum kita diberlakukan aturan-aturan itu, kita harus siap nih supaya kita tidak dikenai sanksi atau tax yang besar gitu jumlahnya. Kemudian juga risk lainnya untuk transition risk adalah market. Kalau perusahaan itu ingin berdagang di dunia internasional, mereka punya standar yang harus dipenuhi. Nah, mereka harus siap. Jangan nanti kita mau jualan, ketika kita mau jualan kemana gitu ya, ke negara A gitu. Ketika negara punya set of requirement, kitanya nggak siap. Padahal orang-orangnya udah kita pekerjakan, barangnya udah ready nih dikirim. Tapi ternyata nggak sejalan, harus balik lagi, mundur lagi nih, apa nih yang kita belum siap. Jadi itu adalah beberapa resiko terkait climate ya. Nah ini yang 5 negara dengan highest index to climate risk ya. Itu ada di tengah-tengah Indonesia. Oke, masuk ke next slide. Nah ini yang kami lakukan, ya ABCSD dilakukan untuk climate action. Salah satunya adalah Kadin Net Zero Hub. Jadi tadi balik ke sejarah, parent organization ada 2 ya. Di tingkat global WBCSD, di tingkat nasional atau Indonesia ada Kadin. Nah saat ini IBCSD bekerja sama dengan Kadin dan juga ada knowledge partner lain, yaitu CDP, WRI dan juga WWF. Kita sama-sama nih membangun Kadin Net Zero Hub. Tujuannya untuk mengundang perusahaan supaya mereka join, dan setelah join mereka aware apa yang harus dilakukan setelahnya. Karena masih mungkin pemahaman tentang dekarbonisasi, net zero, apa itu masih belum terlalu jelas ya. Jadi kami memberikan awareness gitu. Kemudian ada juga pelatihan. Jadi begitu perusahaan sign Kadin Net Zero Hub, kami akan berikan pelatihan untuk penghitungan gas rumah kaca ya, GHG protokol. Kemudian untuk beberapa sektor yang memang strategis, maka akan diikutkan dalam program CAP, Corporate Assistance Program. Yang sekarang ini baru batch kedua nih Bapak dan Ibu. Sekarang yang sudah sign itu sekitar 62 perusahaan ya untuk Kadin Net Zero Hub. Kemudian balik lagi sedikit yang NCSA. Nah, IBCSD juga masuk nih ke dalam namanya platform Natural Climate Solution atau NCS. Tujuannya untuk meningkatkan investasi sektor swasta dalam pemulihan iklim. Ini sebenarnya mereka bicara tentang standar-standar perdagangan karbon ya, framework yang digunakan seperti apa, untuk sektor ini gimana penghitungan dan lain-lain. Kami IBCSD hanya observe aja, karena kami nanti akan lihat pemerintah gimana sikapnya atau bagaimana yang diambil untuk metodologi dan lain-lain. Sambil kami lihat nih di negara lain gimana perkembangannya untuk isu-isu ini ya. Jadi mereka membahas tentang itu hutan ya, ada forest, ada agriculture, wetland ya, dan lain-lain. Oke, next slide. Kemudian masalah lainnya juga adalah food and nature. Tadi Pak Sigit juga bicara tentang kalau nggak salah
sistem pangannya. Nah ini juga yang kami ambil. Kami menyediakan training, ini judulnya The Economics of Ecosystem and Biodiversity Agri-Food. Jadi kami memberikan pemahaman melalui training itu ya, bagaimana perusahaan itu aware bahwa ada capital yang mereka butuhkan dalam menjalankan bisnisnya. Ada natural capital, ya contohnya misalnya tanam-tanaman, ya. Kemudian ada human capital tuh ya sumber daya manusianya. Ada social capital itu berupa misalnya kerukunan, itu bisa social capital juga. Atau kemudian culture itu masuk social capital juga. Terus ada working capital, itu bisa teknologi dan lain-lain. Nah, kami ingin perusahaan itu bisa mengidentifikasi nih, ketika mereka beroperasi, social capital, tempat kapital itu apa gitu. Sehingga ketika mereka memanfaat kapital itu, mereka bisa berpikir resikonya apa, terus gimana strategi supaya nggak kehilangan 4 capital itu. Nah, tapi ini baru di sektor agri-food ya, makanya maksudnya masuknya ke dalam sektor pangan, ya, food and nature. Kemudian satu lagi terkait dengan pangan adalah GRAPS 2030. Jadi ini GRAPS itu walaupun sekilas kayaknya bahasa Inggris, tapi sebenarnya singkatan, gotong royong, atasi, susut, dan limbah pangan. Jadi kalau Bapak dan Ibu pernah menyimak salah satu diskusi kami tentang food loss and waste, jadi Indonesia itu second largest country yang menyumbang food waste terbesar. Kemudian di satu sisi Indonesia juga hunger index-nya tuh hampir serius. Kita di 19,9, sementara serius itu 20, jadi udah tinggal 0,1 ya kita serius. Jadi ironi ya, satu sisi kita buang-buang makanan, satu sisi kita masih ada yang kelaparan gitu. Makanya kayaknya ini isu yang perlu kita tangani, tadi terkait dengan sistem pangan juga. Kemudian tujuannya adalah ya supaya terjadi keseimbangan itu ya, nggak satu sisi buang, satu sisi ya itu tadi kelaparan. Nah caranya gimana? Kami buat platform si GRAPS 2030 ini mengundang semua pihak, siapa saja yang ingin ikut berkontribusi dalam penyelesaian masalah. Ada startup, ada sektor bisnis kayak hotel, restoran, dan lain-lain. Ada think tank organization ya, yang memang NGO gitu. Atau ada asosiasi profesi kayak IFBEC, Indonesian Food and Beverage Executive Association ya, isinya tuh chef dan lain-lain. Atau ada PHRI juga, ya Persatuan Hotel Restoran Indonesia. Nah yang kami lakukan kepada mereka adalah piloting. Ada tools yang bisa dipakai oleh chef gitu ya. Jadi tiap hari mereka ngukur makanan apa yang mereka buang ya. Sehingga mereka bisa mengatur strategi ini gimana nih supaya nggak terbuang. Apakah diolah lagi jadi produk lain ya, atau mereka punya strategi lain supaya tidak terbuang, itu gimana? Apakah masalahnya di storage ya, di penyimpanannya atau di mana gitu. Nah ini yang kita coba bantu. Kemudian yang lainnya juga tentu kolaborasi ya, kayak ada hotel nih, kalau misalnya nggak habis makanannya kerjasama dengan food bank kah atau apa, supaya bisa disalurkan kepada yang membutuhkan. Kemudian next slide. Next slide itu tentang climate kalau nggak salah. Climate tadi udah ya. Equity, oh ya tadi ada inequality ya. Nah jadi ini bagaimana bisnis itu bisa paham dampaknya terhadap anak-anak. Waktu itu kita bikin pelatihan 2 hari pelatihan. Yang online, kalau yang offline itu 1 hari ya. Jadi materinya cukup padat gitu. Pengalaman dari melakukan training itu, para peserta yang ikut merasa bahwa oh ini penting ya, karena kita pikir isunya jauh sama anak-anak, ternyata di sekitar kita ini isunya. Entah itu direct impact-nya atau indirect. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti berminat, rajin-rajin lihat websitenya IBCSD ya, kami nanti akan mengadakan training serupa. Kemudian promote security and circularity in food sector. Nah ini tadi hampir sama ya dengan yang tadi ya, dengan yang GRAPS itu tadi. Tapi kenapa ini saya masukkan lagi ke equity? Karena itu tadi ada orang-orang yang membutuhkan tapi nggak bisa akses. Sementara ada orang lain yang punya resources-nya tapi dibuang gitu. Jadi ini makanya saya masukkan juga ke dalam isu equity.
Kemudian next slide. Nah ini cukup banyak isu equity. Kemudian promote health and well-being at the workplace. Ini kerjasama IBCSD tahun 2017. Tapi sebenarnya ini bisa diulang lagi berdasarkan demand dari member at workplace ya. Jadi biasanya perusahaan yang punya pabrik, ketika mereka bekerja, mereka perlu mengidentifikasi resikonya apa di tempat kerja. Apakah noise, bising, apakah bau, apakah ada yang leak, water ya, bocor gitu. Nah itu bahaya. Jadi bagaimana mereka bisa mengidentifikasi, kemudian bagaimana langkah untuk mengatasinya. Conflict resolution unit, ini adalah bagaimana perusahaan itu bisa menjembatani konflik antara perusahaan dan juga masyarakat. Karena kalau Bapak dan Ibu baca di website IBCSD, cost of conflict itu lumayan besar. Sangat merugikan perusahaan. Oke, waktu saya habis, mungkin bisa cepat aja yang next. Nah ini cross cutting ya, sustainable finance, contohnya di palm oil sector dan climate action. Karena financing itu di mana-mana sebenarnya, tapi yang IBCSD sedang fokuskan di dua ini, di palm oil sector dan climate action. Jadi minggu depan kami ada diskusi untuk financing palm oil sector. Kalau Bapak dan Ibu berminat, silakan. Targetnya adalah perbankan dan juga dari perusahaan dari hulu ke hilir yang memanfaatkan palm oil. Kemudian juga climate action. Nah ini kita juga lagi cari nih mekanismenya dengan adanya carbon trading, carbon tax, reduce emission, net zero target, bla bla bla. Ini gimana nih pendanaannya atau pembiayaannya. Itu kayaknya last slide dari saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.